Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, manutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, insya Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu teman-teman. Bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa. Insyaallah masih ada di dada kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Sulaiman Arif Abdillah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu kebutuhan kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling besar bagi seorang muslim kecuali Allah bukakan baginya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu nikmat untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rasa nikmat, kita diberi kemudahan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah puncak daripada nikmat rahmat yang Allah berikan bagi seorang muslim. Insyaallah semoga itu semua senantiasa istiqomah ada pada diri kita hingga akhir hayat kita, hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada Jumat tanggal 25 April 2025. Wah, ini nomor cantik nih. 25 Aprilis kawan nih. April 2025. Nah, alhamdulillah kita akan melaksanakan kajian tentang kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, masih bab 1 ya. Mengingatkan kembali, yaitu temanya adalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja saya bacakan hadisnya dari Ummu al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pasukan menyerbu Ka'bah. Tatkala mereka berada di tanah yang lapang, mereka dibenamkan ke dalam perut bumi dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Dia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana dibenamkan dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang pasar dan ada yang bukan dari mereka. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab,
dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Muttafaq alaih, disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, memang kematiannya atau maut itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak ada yang tahu bagaimana Allah akan mematikan kita, bagaimana atau di mana kita akan mengakhiri hidup ini, kapan, ya, di mana dan caranya seperti apa, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Akan tetapi dalam hadis ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini ada mudahnya itu sekumpulan orang. Sekumpulan orang bersama-sama, ya. Kemudian Allah benamkan keseluruhannya secara bersama-sama, atau Allah matikan keseluruhannya secara bersama-sama. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau dibenamkan bersama-sama itu pripun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal ini orang-orang ini kan tidak sama, ada orang yang mungkin ngapunten mudahnya itu ya ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, ada pedagang, ada pegawai, ada mungkin anak sekolah dan lain-lain. Ada banyak orang yang dengan profesi berbeda, dengan kegiatan yang berbeda. Sementara Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka dalam waktu yang bersamaan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, ya, bahwasanya pada saat nanti dibangkitkan itulah, ya, maka mereka itu yang tadi mati bersama-sama itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niatnya masing-masing. Misalnya seseorang berniat, wah, insya Allah saya pengen mati syahid. Saya pengen mati syahid, tertembak di dada saya, ya, 2 kali atau 3 kali. Insya Allah, semoga Allah kabulkan. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang tersebut misalnya meninggal tidak dalam kondisi mati syahid yang dohir, ya, artinya terbunuh di jalan Allah, ya. Akan tetapi karena dia niatnya kuat, dia memang berniat untuk mati syahid, ya, sementara Allah berkehendak lain, maka insya Allah kelak Allah akan bangkitkan orang ini dengan kondisi syahid, dengan pahala syahid karena niatnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan seseorang itu meninggal, di mana seseorang itu meninggal, atau dengan cara apa seseorang itu meninggal. Jadi di sini Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya niat seseorang itu, ya, karena niat itu akan terbawa hingga kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Niat kita karena Allah apa tidak? Niat kita benar-benar ikhlas karena Allah apa tidak? Pada saat itulah kita akan dibangkitkan. Maka dalam contoh tadi, meskipun matinya bersamaan, ya, dalam waktu yang bersamaan, dalam kondisi yang bersamaan, bahkan caranya juga sama, dibenamkan oleh Allah. Akan tetapi karena niatnya dari banyak orang ini berbeda, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat mementingkan, penting sekali niat ini. Bahkan ini termasuk rukun di dalam ibadah itu niat, ya. Maka Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, monggo mari kita niatkan diri kita ini, kita niatkan bahwasanya kelak, ya, oke, monggo pengen meninggal seperti apa, husnul khotimah, mungkin pengen mati syahid, bagus, pengen meninggal dalam keadaan sujud, bagus, dan lain sebagainya. Mungkin pengen meninggal dalam keadaan berhaji atau berumroh, pas berhaji, pas berumroh meninggal di sana, masya Allah, bagus. Jadi kita niatkan, itu semua mulai kita niatkan dan kita pupuk niat baik itu, sehingga insya Allah Allah bangkitkan kita dalam keadaan berniat yang baik sesuai dengan keadaan niat kita. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat
Dan jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi di dalam hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan atau mengatakan bahwasanya niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting karena sekali lagi bagaimana orang itu akan dibangkitkan kelak ya, itu sesuai dengan niatnya. Bahkan apabila niat kita kuat, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Kita ingin mati syahid, terbunuh di jalan Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Dan niki yang berat nih. Jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Jihad dalam hal ini Bapak Ibu rahimakumullah, jihad itu tidak harus kita berperang, tidak harus kita bertempur di jalan Allah. Iya, memang level jihad yang paling tinggi itu adalah berjuang atau bertempur, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita syahid di jalan Allah atau agama ini atau din ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu level jihad yang paling tinggi. Akan tetapi kita pergi menuntut ilmu, kita pergi berdakwah, menyampaikan satu atau dua ayat, itu juga termasuk salah satu dari jihad ya, usaha kita untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Karena dengan kita menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ayat meskipun itu hanya satu ayat, sehingga seseorang itu atas dengan lantaran kita ya, dengan sebab kita paham tentang Islam ini ya, maka insya Allah itu pahalanya juga sangat besar dan itu juga merupakan pahala jariah. Jadi kalau punya ilmu sampun pelit nih, meskipun satu ayat atau dua ayat disampaikan. Jika orang itu mendapat hidayah, mendapat atau melakukan kebaikan, melakukan suatu ibadah karena lantaran kita, karena sebab kita, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Setiap orang itu melakukan ibadah itu, setiap orang itu melakukan ketaatan kepada Allah perihal itu, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mendakwahinya. Ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu itu jangan dipakai sendiri. Kalau mengetahui satu atau dua ilmu, satu atau dua ayat disampaikan, dan kita doakan ya, semoga orang-orang yang berilmu atau menerima ilmu itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dihalangi oleh udzur sakit, dan dalam sebuah riwayat, melainkan mereka bersekutu denganmu dalam pahala. Diriwayatkan oleh Muslim. Maksud dari hadis ini, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pergi berperang, pergi berjihad nih. Jauh mungkin perjalanan kalau zaman dulu bisa berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Akan tetapi di dalam suatu pasukan atau para sahabat itu ada sahabat-sahabat yang tertahan, ada sahabat-sahabat yang udzur ya, karena sakit keras nih, sehingga tidak bisa berperang, harus tinggal di rumah. Padahal dia sangat ingin sekali untuk berjihad mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia sangat ingin sekali berjihad meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Akan tetapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka ya, menahan mereka dengan sakit keras sehingga tidak bisa pergi. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya, melainkan mereka bersama-sama kamu atau bersama-sama dengan pasukan itu. Dalam hal ini maksudnya adalah pahalanya. Jadi meskipun mereka itu tidak ikut berperang karena udzur, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala jihad. Karena mereka memang niatnya pengen berjihad, keinginannya untuk berjihad itu sangat besar.
qadarullah, Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki karena sakit. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kok panggah Ibu Bapak rahimakumullah. Bapak rahimakumullah. Jadi meskipun suatu amal itu kita terkadang juga tidak mampu ya, atau diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sakit, karena kita sedang melaksanakan perjalanan yang jauh. Misalnya biasa sholat sholat duha ngoten nggih. Terus qadarullah pada saat waktu sholat duha kita masih berada di perjalanan yang jauh. Kita terkena udzur karena berada di atas kendaraan atau kita sakit. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan khawatir. Insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Karena nopo? Karena niat kita. Kita berniat, kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu amal, suatu ibadah, tapi ya kita tidak melakukan itu bukan karena keinginan kita, karena udzur, karena qadarullah, karena kehendak Allah yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan. Insya Allah pahalanya akan tetap kita dapatkan karena niat kita. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada di belakang kita yang kita tinggalkan di Madinah, kita tidak melintasi jalan-jalan di gunung-gunung dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka ditahan di Madinah oleh udzur. Jadi ini menjelaskan hadis yang sebelumnya tadi nggih. Secara pahalanya mereka atau orang-orang yang tertahan di Madinah, yang tertahan oleh udzur karena sakit dan lain sebagainya, itu pahalanya tetap mendapatkan seperti orang yang sedang berjihad tadi. Dalam hadis ini disebutkan yaitu pada saat peperangan Tabuk. Pada saat peperangan Tabuk ya, ini jaraknya jauh, Rasulullah dan para sahabat pergi dan ada sahabat yang tertahan. Sahabat yang tertahan ini sekali lagi karena niatnya, karena keinginan yang kuat memang ingin berperang ya. Qadarullah mereka tertahan. Insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Makanya monggo kita niatkan, senantiasa kita niatkan kebaikan ya. Insya Allah meskipun kita udzur ya, meskipun kita suatu ketika mendapatkan kesibukan atau diuji dengan sakit sehingga kita tertahan dari niat kita untuk melaksanakan niat kita, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Setunggal malih nggih. Dari Abu Yazid ya, Ma'an ibnu Yazid ibnu Al-Akhnas radhiyallahu anhu, dia bapak dan kakeknya adalah sahabatnya. Ini ketiga-tiganya ini sahabatnya. Dia berkata, bapak saya Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar, bersedekah maksudnya nih. Dia bersedekah dengannya, lalu dia titipkan pada seseorang di masjid. Jadi Yazid ini bapaknya bersedekah, bersedekah ini ku buat langsung nggih. Jadi pakai orang ketiga, dititip nih. Saya pengen bersedekah tak titip nih. Misalnya Mas Ropi, kalau titip niki mangke jenengan sedekah nih sinten sing betahaken. Siapa yang membutuhkan. Kemudian saya mengambilnya, jadi mengambil titipannya tadi dan membawanya kembali kepada bapak. Maka bapak berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Maka saya memperkarakannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu adalah apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu adalah yang telah engkau ambil, wahai Ma'an. Maksudnya, karena Yazid tadi bersedekah tidak langsung nih, beliau titip kepada seseorang untuk disedekahkan nih. Qadarullah, sedekah itu diambil oleh anaknya sendiri. Tidak tahu anaknya ini. Jadi sedekah itu ternyata sampainya nih tengah anak dewi. Maka sampai di rumah kali anak ini kita diduduh nih. Nah, niki lho sedekah. Yazid kan nggih apal nggih. Aku iki nak sedekahku mau. Maka Yazid ini radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya tadi,
Sesungguhnya yang saya tuju itu bukan kamu. Karena ya bisa jadi kan, bukan bisa jadi, memang itu anaknya nih. Memang itu anaknya, jadi kan wong wis cukup, saya ini berharapnya bersedekah kepada fakir miskin misalnya gitu nih. Kok sampai ke anaknya? Jadi yang saya harapkan menerima sedekah ini, ya kata Yazid, itu bukan kamu. Kemudian Yazid ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bagimu Yazid, ya bagi Yazid adalah apa yang telah engkau niatkan. Jadi tetap saja meskipun sedekah ini sampainya ke anaknya, ya, orang yang tidak diinginkan nih, maka Yazid ini tetap mendapatkan pahala sedekah nih, sesuai yang dia niatkan. Sesuai yang dia niatkan. Dan bagimu anaknya tadi, si Ma'an tadi, adalah yang telah engkau ambil. Artinya nopo? Sedekahnya tetap sah, meskipun sampainya ke orang yang tidak Yazid inginkan. Karena memang Yazid ini kan tidak tidak pesen sedekah ke siapa gitu. Beliau hanya titip kemudian sedekahkan wonten mawon, ya otomatis sedekah nggih monggo ke siapa yang kersa di majelis niku nggih. Qadarullah yang ngambil anaknya sendiri. Maka nggih itu tetap sah, tetap diambil oleh anaknya, tetap dinikmati oleh anaknya, dan itu tetap bernilai sedekah bagi Yazid nggih. Karena sesuai dengan niatnya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu itu sekali lagi dimulai dengan niatnya. Apabila niatnya baik, ya insya Allah itu akan baik. Meskipun kita diberi ujur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya. Tapi karena niat kita sudah baik, niat kita sudah lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Monggo kita semua istiqomah senantiasa memulai hidup kita dengan niat yang baik, yaitu dengan niat senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, istiqomah hingga akhir hayat kita. Syukur-syukur kita berniat untuk syahid fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah. Oke, monggo. Lek perlu didetail nih, ya Allah, saya pengen terbunuh syahid di jalan Allah dengan 2 peluru atau 3 peluru bersarang di dada saya. Betul apa? Karena itu adalah niat yang baik, dan syahid itu adalah niat yang sangat mulia. Sesungguhnya syahadat itu adalah pondasinya, pondasi dari agama ini. Salat itu adalah tiangnya, dan syahid itu, jihad itu adalah ya namanya puncaknya. Jadi syahadat itu adalah pondasinya, sholat itu adalah tiangnya, dan jihad itu adalah puncaknya. Monggo senantiasa kita niatkan untuk berjihad fi sabilillah, berjihad untuk meninggikan agama Allah dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, ya, ataupun dengan pikiran kita, dengan ilmu kita. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pembelajaran bersama Ba'da Subuh Jumat pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, menjaga kita, membimbing kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. والسلام عليكم ورحمة الله أضفيت وبركاته. على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.